Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut karangan Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Mendengar itu berkatalah seorang dari tamu-tamu itu kepada Yesus, "Berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan surga." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada seorang mengadakan perjamuan besar dan ia mengundang banyak orang. Menjelang perjamuan itu dimulai, ia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan, 'Marilah, sebab segala sesuatu sudah siap.' Tetapi mereka bersama-sama meminta maaf. Yang pertama berkata kepadanya, 'Aku telah membeli ladang dan aku harus pergi melihatnya. Aku minta dimaafkan.' Yang lain berkata, 'Aku telah membeli 5 pasang lembu kebiri dan aku harus pergi mencobanya. Aku minta dimaafkan.' Yang lain lagi berkata, 'Aku baru kawin dan karena itu aku tidak dapat datang.' Maka kembalilah hamba itu dan menyampaikan semuanya kepada tuannya. Lalu murkalah tuan rumah itu dan berkata kepada hambanya, 'Pergilah dengan segera ke segala jalan dan lorong kota, dan bawalah kemari orang-orang miskin dan orang-orang cacat dan orang-orang buta dan orang-orang lumpuh.' Kemudian hamba itu melaporkan, 'Tuan, apa yang Tuan perintahkan itu sudah dilaksanakan. Tetapi sekalipun demikian masih ada tempat.' Lalu kata tuan itu kepada hambanya, 'Pergilah ke semua jalan dan lintasan dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk, karena rumahku harus penuh. Sebab aku berkata kepadamu, tidak ada seorang pun dari orang-orang yang telah diundang itu akan menikmati jamuanku.' Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus." Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam berbuat sesuatu kepada orang ada beberapa pilihan sikap. Yang pertama, ada orang berpikir, kalau saya dapat sesuatu, saya menerima sesuatu, saya mengambil sesuatu, pantaslah saya kembalikan sesuatu. Ini dalam bahasa asing dikatakan take and give. Sikap yang lain, saudara-saudari, kalau saya memberi sesuatu, saya harus dapat sesuatu. Ini istilahnya give and take. Beri, maka pantaslah kau mendapat sesuatu. Yang ketiga, saudara-saudari, begini. Berilah tanpa perlu mengambil sesuatu. Berilah tanpa harus kau dapat sesuatu. Ini istilahnya give and don't take. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada hari ini dalam pertemuan inspirasi sabda bagi keluarga, kita akan merenungkan pesan Tuhan Yesus tentang yang ketiga ini. Berilah tanpa mengharapkan sesuatu. Tetapi kalau kau memberi kepada orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, orang-orang yang tidak akan mampu membalas pemberianmu itu, mereka akan sangat bersyukur karena mereka sangat membutuhkan itu. Dan mereka tidak mampu membalas. Mereka tidak akan mampu memberikan kembali apa yang kau berikan kepada mereka. Dan dengan itu engkau tidak mendapat apa-apa dari mereka
tetapi mendapat pahalamu dari surga. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, kita sudah membuat banyak juga seperti ini dalam kehidupan kita. Kita habiskan energi kita untuk kepentingan keluarga kita, untuk kepentingan anak-anak kita. Anak kokido hamoraon diau, membuat bagaimana anak-anak kita punya masa depan yang gemilang, yang lebih baik dari kita, tanpa kita harapkan sesuatu. Apapun yang kita buat kepada mereka adalah untuk kebaikan anak-anak kita ini. Dan kalau mereka mau membalas, seumur hidupnya tak akan pernah mereka mampu membalas itu kepada kita. Saudara terkasih, dalam bacaan pertama Rasul Paulus berkata kepada jemaat di Filipi, "Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan." Nah, ini harus menjadi teladan kita sepanjang hidup sebagai orang Kristen, saudara-saudari. Nah, kita tadi sudah membuat itu untuk keluarga kita, untuk anak-anak kita. Itu harus kita lebih intensifkan lagi, makin merelakan lagi hidup kita untuk keluarga kita. Tapi tidak hanya itu, kita harus lebih memperluas itu lagi kepada kehidupan bersama di tengah-tengah masyarakat, supaya makin banyak pahala kita di surga. Amin.